Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1888. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kincen dan yang lainnya yang dibawa pergi, dan juga Dewi Taiyin yang telah pergi. Kaisar Abadi bergumam dalam hatinya. Dia merasa khawatir. Meskipun tujuan Dewi Taiyin mencari kultivator pria, menurutnya itu tidak jelas. Namun, dia telah berlatih di dunia bawah selama bertahun-tahun. Dan Kaisar Abadi sangat mengenal Dewi Taiyin dengan cukup baik. Kaisar Abadi diam-diam menebak bahwa kultivator pria ini akan mengabdikan diri pada Dewi Taiyin. Akan tetapi, situasinya mungkin tidak sebaik yang dibayangkan di dunia luar. Dan mungkin apa yang akan mereka hadapi selanjutnya adalah beberapa skenario yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Kincen, semuanya terserah padamu, gumam Kaisar Abadi. Dia hanya bisa berada di dunia luar, dan dia jelas dia tidak bisa memberikan banyak bantuan kepada Kincen, dan dia hanya bisa memperhatikan pergerakan dari luar. Pada saat ini, para penjaga Pulau Taiyin di samping juga membawa Kaisar Abadi dan yang lainnya ke sebuah istana di Pulau Taiyin. Di luar istana, formasi sederhana bertahan memancarkan aura yang menghentikan jantung dan menakutkan, membuat semua orang merasa takut. Mereka yang bisa datang ke sini semuanya adalah ahli raksasa transenden rangkap 3, tetapi semua orang merasa sedikit tidak penting di hadapan formasi istana ini. Dapat dilihat bahwa jika formasi yang menutupi istana bukanlah formasi tingkat kaisar, setidaknya itu adalah formasi tingkat kaisar agung, atau bahkan mungkin tingkat yang lebih tinggi. Semuanya ini tempat peristirahatan milikmu. Pulau Taiyin dijaga ketat tanpa izin. Mohon jangan meninggalkan istana bahkan setengah langkah. Jika terjadi sesuatu, kami tidak akan bertanggung jawab, kata pemimpin penjaga Pulau Taiyin. Dia berkata dengan dingin. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi dari sana. Ini, semua orang di penjara. Banyak ahli kuat yang dibawa ke Pulau Taiyin saling memandang. Namun mereka juga telah siap secara mental. Jarang sekali untuk bisa datang ke Pulau Taiyin kali ini. Akan mengejutkan jika mereka benar-benar bisa berjalan bebas di Pulau Taiyin. Setelah beberapa saat berpikir, semua orang pun bubar. Hanya Kaisar Abadi yang masih menatap langit di atas Pulau Taiyin dengan tenang, yang merupakan arah kepergian Kincen dan yang lainnya. Pada saat ini, Pri Panin perlahan datang ke sisi Kaisar Abadi. Kaisar Abadi segera kembali dari pikirannya yang murung dan buru-buru tersenyum menyanjung. Hahaha, Pri Panin. Apakah kamu juga bersiap untuk menyerah kepada Permaisuri Taiyin ketika kamu datang ke Pulau Taiyin ini? Dengan cara ini, setelah bertahun-tahun terpisah, kamu dan aku takutnya akan menjadi mitra lagi, kata Kaisar Abadi. Pri Panin hanya menatap Kaisar Abadi dengan dingin, dengan sedikit kekecewaan yang muncul dari kedalaman matanya. Kaisar Abadi, kamu benar-benar mengecewakanku kali ini, kata Pri Panin. Setelah mengatakan itu, Pri Panin berbalik dan pergi. Punggungnya tampak kesepian. Kaisar Abadi menggaruk kepalanya. Apa maksudmu dengan ini? Bukankah aku mengecewakan Pri Panin juga di masa lalu? Sementara saat ini di Pulau Taiyin, Kincen dan yang lainnya dipimpin oleh Yuhu raksasa dan mereka dengan cepat menuju ke pusat Pulau Taiyin. Sepanjang perjalanan, Kincen terbang dan mengamati secara diam-diam Pulau Taiyin ini. Seberapa ketat pengaturannya, gumam Kincen. Meskipun tampak sangat biasa di kehampaan, namun Kincen dengan tajam dapat merasakan bahwa di dunia Pulau Taiyin ini ada formasi samar aura yang sangat menakutkan. Aura formasi ini sangat dingin dengan kekuatan yang menghentikan jantung. Kemungkinan besar itu adalah semacam formasi khusus. Selain itu, formasi ini sangat menakutkan. Begitu pecah, bahkan ahli teratas tingkat Kaisar Agung akan terperangkap di dalamnya dan tidak dapat membebaskan diri dalam waktu singkat. Yang paling mengejutkan Kincen adalah bahwa ada udara dingin khusus dalam aura formasi ini.
Kekuatan jurang, kata Qingchen matanya dingin, seperti yang diharapkan. Dewi Taiyin ini bekerja sama dengan klan jurang. Qingchen, mengapa seluruh tubuhku terasa gatal, kata Molly. Di sampingnya wajah Molly sedikit merah. Suasana sekitarnya membuat tubuh Molly gelisah tanpa alasan. Gelombang napas yang membara perlahan-lahan terbentuk di tubuhnya, membuatnya tidak nyaman untuk menahan napas. Qingchen merutkan kening dan menjawab, tahan saja untuk saat ini. Oh, Molly terdiam dan tiba-tiba berhenti berbicara, tetapi hatinya dipenuhi dengan kesedihan. Sialan, iblis Qingchen ini benar-benar bukan manusia. Baginya, napas ini seperti kecantikan telanjang yang berdiri di depannya, dan dia kebetulan telah meminum afrodisiak. Bagaimana dia bisa menahan ini? Kamu bisa menahannya, bagaimana jika dia? Tentu saja dia hanya mengeluh dalam hatinya, dan Molly buru-buru mengaktifkan sumbernya untuk menekan kegelisahan ini. Saat Qingchen dan yang lainnya terus terbang, suasana dingin di sekitar mereka menjadi semakin kuat. Segera semua orang tiba di ngarai terpencil di bagian terdalam Pulau Taiyin. Banyak kultivator yang dikorbankan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, bagaimana Dewi Taiyin dapat membimbing mereka ke ngarai yang sunyi ini? Namun meskipun semua orang bingung, tidak ada yang berani bertanya. Yuhu raksasa menuntun semua orang untuk turun, dan sebuah token hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Token itu bersinar dan sebuah jimat hitam dengan cepat muncul, dan itu tercetak di kehampaan di depan. Duar. Kehampaan di depan pun bergetar, dan sebuah dinding ruang angkasa yang gelap tiba-tiba muncul di depan semua orang. Dari dinding ruang angkasa itu, napas dingin memenuhi udara, dan semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Persetan dengan itu, tubuh Molly bergetar dan wajahnya semakin memerah. Di saat Molly baru saja meledak, dia hampir tidak dapat menahannya lagi, karena perasaan ini sangatlah masam. Kalian semua harus memasuki dinding batas spasial ini. Di dalam sanalah permaisuri sedang berkultivasi, kata Yuhu raksasa berkata kepada semua orang. Permaisuri sedang mengasingkan diri di dinding ruang angkasa ini. Semua orang pun menjadi tercengang. Bagaimana mungkin Dewi Taiyin yang agung mengajari mereka cara berkultivasi di ngarai yang terpencil ini? Tetapi ternyata ada ruang khusus yang jauh di dalam ngarai dan pasti ada gua di dalamnya. Terima kasih Tuan Yuhu atas saranmu. Semua orang pun memberi hormat dan segera memasuki dinding ruang satu persatu. Qingchen dan Molly saling memandang. Mereka berdua saling mengangguk dan lalu melompat ke dinding ruang. Melihat orang-orang menghilang di depannya, Yuhu raksasa menyeringai mengejek. Orang-orang ini mungkin mengira ada peluang di dalam. Dia telah mengikuti Dewi Taiyin begitu lama, dan semua kultivator pria yang telah dikorbankan telah memasuki ruang ini. Akan tetapi tidak ada seorang pun yang pernah bisa keluar hidup-hidup. Meskipun Yuhu raksasa tidak tahu apa yang ada di dalamnya, namun dirinya percaya bahwa apa yang ada di dalamnya jelas bukan seperti yang dibayangkan oleh orang-orang ini. Dan apa yang menanti mereka mungkin bukanlah hal yang baik. Pada saat ini Qingchen dan yang lainnya yang memasuki dinding pembatas ruang angkasa, mereka semua sudah terbungkus dalam kekuatan ruang angkasa yang mengerikan yang mengarah ke kekosongan yang misterius. Setelah para kontributor ini terbungkus oleh kekuatan ruang angkasa, mereka semua menjadi bingung dan tidak dapat melihat kemana arah mereka. Bahkan Molly menjadi pusing dan dia dibawa ke kedalaman kekosongan oleh kekuatan ruang angkasa yang sangat mengerikan. Dibandingkan dengan para kultivator pria lainnya, Qingchen masih tetap terjaga. Di antara alis Qingchen, pupil cahaya yang tak terlihat mekar dengan tenang, memenuhi kekosongan di sekitarnya. Ini adalah formasi teleportasi ruang angkasa tingkat kaisar, kata Qingchen. Di bawah mata penciptaannya, struktur spasial yang tak terhitung jumlahnya yang melonjak di seluruh formasi teleportasi ruang angkasa langsung muncul di depan matanya, dan Qingchen benar-benar dapat menembusnya. Kemudian Qingchen menundukkan kepalanya dan berpikir. Arah yang dituju dinding ruang angkasa itu tampaknya berada jauh di bawah tanah di Pulau Taiyin. Jadi tempat yang kita tuju sekarang adalah di dasar laut bencana abadi, kata Qingchen dan Duar. Di saat Qingchen berpikir, kekosongan di sekitarnya bergetar hebat, dan Qingchen menarik kembali pupil matanya. Saat berikutnya dengan suara yang keras, banyak kultivator termasuk Qingchen jatuh dari kekosongan satu demi satu seperti pangsit jatuh ke dalam kegelapan. Ini dia,
Semua orang mendongak, kepala mereka masih sedikit pusing. Ketika semua orang melihat pemandangan di sekitar mereka, ekspresi mereka sedikit berubah. Karena apa yang muncul di depan mata mereka semua nampak adalah gua hitam pekat yang sangat megah. Di dinding batu hitam pekat yang mengelilingi gua itu terdapat rune aneh. Rune ini memancarkan aura dingin berkedip-kedip dalam terang dan gelap. Setiap saat kedipan itu memancarkan aura gelap yang aneh yang membuat jantung berhenti berdetak. Napas-napas ini terus berinteraksi, akhirnya membentuk formasi berdarah besar yang menyebar ke seluruh gua. Di tengah gua ada genangan darah yang gelap. Sebuah plafon tinggi yang besar berdiri di atas genangan darah itu. Darah gelap yang tak terhitung jumlahnya perlahan naik dari genangan darah di bawah, menutupi plafon tinggi di atas, memberi orang-orang perasaan yang sangat aneh. Di mana tempat ini? Semua orang dapat merasakan merinding di sekujur tubuh mereka dan perasaan menyeramkan muncul. Jelas bahwa mereka yang dapat dipilih untuk datang ke sini adalah orang-orang paling berbakat di dunia bawah. Akan tetapi untuk beberapa alasan, semua orang selalu merasa bahwa tempat ini sangatlah suram dan ada ketakutan yang tidak dapat dijelaskan di hati mereka ketika berada di gua ini. Qingchen, suasana di sini sangat aneh. Aku tidak bisa menahannya lagi, kata Molly. Dia menahan kata-katanya. Pada saat ini, seluruh tubuh Molly gatal, seolah-olah ada semut yang tak terhitung jumlahnya merangkak di tubuhnya. Itu adalah kekuatan jurang, dan itu juga terintegrasi dengan kekuatan laut bencana abadi, kata Qingchen. Matanya langsung tertuju kepada genangan darah hitam di tengah gua dan Qingchen terkejut. Pada saat ini mata Qingchen tertuju kepada genangan darah gelap di depannya. Dia menunjukkan ekspresi yang terkejut. Aura dingin yang tertinggal di kolam darah ini itu adalah kekuatan jurang. Akan tetapi ada aura unik dunia bawah dalam kekuatan jurang ini, yaitu kekuatan laut bencana abadi. Kedua kekuatan itu bergabung satu sama lain membentuk aura yang sangat aneh dan bertahan di seluruh gua. Apa yang ingin dilakukan Dewi Taiyin ini, kata Qingchen. Dia diam-diam merasakan di dalam hatinya. Pada saat ini Qingchen memikirkan banyak hal dan tebakan-tebakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya. Nah Qingchen, apa yang telah dilakukan Dewi Taiyin ini sungguh luar biasa. Dia benar-benar dapat memadukan kekuatan jurang dan kekuatan laut bencana abadi. Apakah orang ini telah sepenuhnya menyerah kepada klan jurang dan ingin menjadi budak klan jurang? Dia melakukan ini tidak takut kedalaman akan kekuatan jurang mencemari seluruh laut bencana abadi dan akhirnya akan menghancurkan dunia bawahku, kata Kaisar Agung Yoming. Di dunia kacau, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dan mengubah ekspresinya karena marah. Kekuatan jurang sangat menakutkan dan sangat mencemari. Setelah terintegrasi ke dunia bawah, maka itu akan membawa kehancuran fatal ke seluruh dunia bawah. Nah Qingchen, kamu harus menghentikannya. Jika tidak, begitu orang ini berhasil, laut bencana abadi ini akan menjadi yang pertama tercemar dan kekasihmu tidak dapat kembali ke asalnya, kata Kaisar Agung Yoming. Dia berkata dengan marah. Jangan khawatir, kata Qingchen. Dia melihat sekeliling. Baik itu untuk Chen Sisi ataupun untuk dunia bawah, Qingchen tidak akan membiarkan Dewi Taiyin itu berhasil. Qingchen yang telah terpapar kekuatan jurang tahu betul bahwa begitu kekuatan jurang itu dibiarkan menyebar, maka kekuatan jurang itu akan seperti wabah dan langsung menjadi mimpi buruk bagi seluruh alam semesta. Tetapi saat ini Molly benar-benar tertarik dengan aura di tempat ini. Qingchen, kamu memiliki daya tarik yang begitu kuat. Aku tidak bisa mengendalikannya jika terus seperti ini, kata Molly. Dia gelisah dengan keringat dingin di dahinya. Pada saat ini, pori-pori di seluruh tubuh Molly terbuka. Setelah mencium atmosfer dingin di gua, sel-sel yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Molly seperti pengemis lapar, mencoba menyedot atmosfer di sekitarnya, menangis meminta makanan. Ketika Molly menelan kekuatan jurang yang diberikan oleh Qingchen sebelumnya, dia tidak merasakan kerinduan ini sekarang. Apa yang terjadi? Qingchen melirik Molly. Hatinya tergerak dan matanya berbinar. Kolam darah hitam di depanmu mengandung kekuatan jurang, dan sebagian dari kekuatan ini telah menyatu dengan kekuatan dunia bawah. Jadi tubuhmu itulah sebabnya kamu yang menjadi sangat haus, ingin menyatu dengan kekuatan dunia bawah. Molly tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya.
Apa hubungannya ini denganku yang merasa ketertarikan yang begitu kuat? Kata Molly. Tentu saja ada hubungannya itu denganmu, mata Qingchen berbinar. Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu dapat bereaksi terhadap kekuatan jurang. Kekuatan jurang yang normal setara dengan bahan baku makanan untukmu. Meskipun memiliki daya tarik, tetapi setidaknya kamu dapat menahannya. Kekuatan jurang yang dipadukan dengan kekuatan dunia bawah seharusnya mirip dengan makanan yang telah dimasak. Itu akan lebih menyatu dan penuh warna, aroma dan rasa, dan daya tariknya untukmu secara alami akan sangat meningkat, kata Qingchen. Mendengar penjelasan Qingchen, mata Molly berbinar. Aku mengerti, bagi manusia, kekuatan jurang adalah daging babi mentah, dan genangan darah gelap di depanmu itu adalah daging babi rebus yang dimasak. Dibandingkan dengan daging babi mentah, daging babi rebus pasti lebih lezat dan lebih mudah dimakan, mudah diserap, dan godaan bagi orang yang lapar setidaknya ratusan kali lipat meningkat. Itulah sebabnya tubuhku bereaksi seperti ini, kata Molly. Setelah mengatakan ini, mata Molly tiba-tiba berubah menjadi hijau, dan tatapannya langsung menjadi panas di saat dia melihat genangan darah yang gelap. Sebelumnya, Molly hanya menyerap sedikit kekuatan jurang dan secara langsung dapat mengkonsolidasikan level kultivasi di ranah puncak semi kaisar. Namun sekarang ada genangan kekuatan jurang yang begitu besar di depannya. Begitu Molly menyerap semuanya, maka seberapa jauh dia bisa meningkatkan kultivasinya? Ranah kaisar atau lebih tinggi? Memikirkan hal ini, jantung Molly tiba-tiba berdetak kencang dan dia sangat bersemangat. Namun ekspresi Qingchen menjadi sangat serius. Qingchen mengikuti kerumunan yang kacau dan berpura-pura berjalan di dalam gua, diam-diam bertanya dan menganalisis. Secara bertahap wajah Qingchen menjadi semakin jelek. Kekuatan jurang jelas tidak diizinkan oleh aturan dunia bawah. Akan tetapi setelah mengintegrasikan kekuatan laut bencana abadi, maka dia benar-benar ada harmoni dengan langit dan bumi dari dunia kecil di dunia ini. Mungkinkah ini tujuan Dewi Taiyin? Kata Qingchen merutkan kening. Pada saat ini, Qingchen tidak bisa untuk tidak memikirkan klan kegelapan yang menyerbu alam semesta awal. Ketika klan kegelapan menyerbu alam semesta awal, mereka pertama kali berkolusi dengan leluhur iblis abis, mencoba mengintegrasikan kekuatan iblis sehingga mereka dapat turun ke alam semesta awal. Seberapa miripkah apa yang dilakukan klan jurang sekarang dengan klan kegelapan saat itu? Tapi bagaimana Dewi Taiyin melakukannya? Qingchen merutkan kening. Kekuatan jurang jelas bukan sesuatu yang dapat ditanggung oleh kaisar agung biasa seperti Dewi Taiyin. Boom. Sementara Qingchen sedang menganalisis dan mempelajari, kekuatan ruang tak terlihat tiba-tiba datang dan dengan gemuruh, suara gemuruh tiba-tiba menyebar ke seluruh gua. Saat berikutnya, celah ruang tak terlihat muncul di platform tinggi di depan. Di hadapan semua orang, seorang wanita dengan cahaya gelap di sekujur tubuhnya perlahan turun dari celah itu, dan itu adalah Dewi Taiyin. Pada saat ini, Dewi Taiyin mengenakan baju besi bagian dalam yang berongga. Baju besi bagian luarnya telah dilepas olehnya di beberapa titik, memperlihatkan tubuhnya yang seksi dan panas. Area kulit putih dan berminyak yang luas terekspos, menarik perhatian orang-orang. Dan dengan dinginnya gua ini itu membentuk kontras yang tajam. Pahanya seputih peri di dunia, tampak jejak rambut di atasnya. Itu sangat langka di dunia bawah ini, di mana para kultivator pria ada di mana-mana, dan mereka bahkan cukup terang untuk menyilaukan mata. Ini terlalu seksi. Banyak kultivator pria tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah ketika mereka memikirkan rumor dalam legenda itu. Dalam pikiran mereka, permaisuri seperti itu menyendiri dan seperti seorang dewi. Di masa lalu, dia hanyalah seorang dewi, bahkan sekilas harus menghujat. Namun pada saat ini, dia begitu terekspos keseksiannya di depan semua orang. Meskipun Dewi Taiyin itu tidak telanjang, dan dia menutupi banyak bagian penting tubuhnya dengan baju besi bagian dalam yang berongga, namun dia tidak dapat menahan godaan yang membayangi yang membuat orang-orang hatinya terbakar dan darahnya mendidih tanpa alasan. Aku telah membuat kalian semua menunggu, kata Dewi Taiyin merasakan tatapan berapi-api yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Dia terkekeh melangkah maju dan langsung mendarat di platform yang tinggi. Sudutnya membuat orang-orang yang melihat ke atas dari bawah semakin takut untuk mengangkat kepala mereka. Pikirannya terus bercampur aduk. Aku telah bertemu dengan Dewi Taiyin. Semua orang menelan ludah mereka lagi dan buru-buru menundukkan kepala untuk memberi hormat dengan hormat. Tidak berani melihat langsung ke atas.
Oh ya, Dewi Taiyin tersenyum lembut dan ketika dia mengangkat tangannya, arus udara hitam yang tak terlihat mengelilingi tubuhnya membuatnya semakin misterius dan menggoda. Orang ini benar-benar dapat mengendalikan kekuatan jurang, kata Qin Chen. Di bawah, Qin Chen dapat melihat pemandangan di atas panggung itu dan dia terkejut. Kendali wanita Dewi Taiyin ini atas kekuatan jurang lebih mengerikan dari yang dibayangkan Qin Chen. Dewi Taiyin melirik orang-orang di bawah, matanya berhenti sejenak pada Molly dan Qin Chen lalu menatap yang lain. Bibir merahnya terbuka ringan dan dia berkata sambil tersenyum. Saya pikir kalian semua memiliki banyak keluhan tentang kaisar ini yang merekrut banyak kultivator pria. Setelah tiba di sini, apa pendapatmu? Kata Dewi Taiyin. Jari-jari merah Dewi Taiyin melewati leher angsa putihnya memberi orang-orang dampak visual yang kuat. Semua orang saling memandang dan menelan ludah mereka memikirkan rumor dari dunia luar. Hati mereka tidak bisa menahan rasa panas. Mungkinkah rumor itu benar? Apakah Dewi Taiyin memilih mereka untuk menunjukkan rasa hangatnya di ranjang? Mendesis. Tiba-tiba banyak orang tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Rasa panas melonjak di perut bagian bawah mereka. Dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit membungkuk, tidak berani berdiri tegak. Segera salah satu kultivator pria tampan dengan wajah pucat mengangkat kepalanya dengan mata berapi-api dan berkata, merupakan suatu kehormatan bagiku untuk melayani Dewi Taiyin. Aku bersedia mengabdikan diriku untuk melayani Dewi Taiyin seumur hidupku.